warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Rian dari Sablon Kaos Setu. Hari ini gue mau nge-share pengetahuan gue tentang dunia sablon. Apa aja sih alat-alat yang dibutuhin buat pemula. Sebelumnya gue bikin video ini terinspirasi sama temen gue. Kebetulan waktu itu dia mau belajar sablon, akhirnya pindah ke Jawa, belum sempat belajar. Mudah-mudahan gue bikin video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung aja. Yang pertama alat yang kita butuhin yaitu ada screen. Ini screen kayu dengan ukuran 40 x 60. Nah, screen itu sendiri ukurannya macam-macam, cuman kalau gue pribadi di sini pakai screen yang ukuran 40-60. Nah, dengan kain screen dengan meshnya, kalau gue pakai itu ada yang T54, T61, dan T77, satu lagi T120. Nah, screen itu ada berbagai macam. Yang pertama ada screen kayu kayak gini. Yang kedua ada screen aluminium. Kalau untuk ukuran dan kain meshnya itu sama aja. Yang bedain cuma di beratnya, screen aluminium lebih enteng sama lebih presisi. Oke, itu tentang screen. Oke, langsung aja yang kedua, yaitu kita harus punya rakel. Rakel sendiri ada dua jenis. Dia ada yang kayu kayak gini, ada juga yang dari aluminium. Nah, untuk karetnya sendiri dia ada beberapa jenis, tergantung kita untuk pemakaiannya untuk tinta apa. Gua sendiri pakai tinta plastisol. Gua pakai karet yang berwarna hijau kayak gini, dan ada yang berwarna kuning. Untuk yang suka main rubber bisa pakai karet yang berwarna merah. Perbedaannya yang merah lebih lembek dibandingkan yang hijau dan kuning. Untuk tinta plastisol sendiri dia mempunyai tekstur yang lumayan keras. Kita harus pakai menyesuaikan karet rakel yang keras juga. Untuk ukuran rakel sendiri disesuaikan oleh media yang kita sablon. Kalau untuk logo kita bikin yang kecil kayak gini, ukuran 10 cm sampai 20 cm. Nah, untuk media yang lebih besar, gambar yang lebih besar, kita bisa pakai rakel yang berukuran 30 cm sampai 38 cm. Oke, itu tentang rakel. Oke, lanjut yang ketiga, kita harus punya obat afdruk. Nah, obat afdruk juga ada berbagai macam jenis. Yang gue pakai di sini pakai TX dan Bremol. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tanya di toko-toko sablon tentang obat afdruk. Soalnya banyak jenisnya dia. Ini sepasang kalau kita beli dapat kayak gini. Yang gue pakai di sini TX sama Bremol. Untuk jenis obat afdruk sendiri itu banyak banget. Untuk nyablon kaos biasanya sih pakai TX dan Bremol. Oke, lanjut yang keempat, kita harus punya hair dryer. Ini fungsinya untuk pengeringan ketika mengafdruk dan mengeringkan tinta sablon. Nah, ini juga ada berbagai macam jenis. Untuk pemula, kalau emang mau mainnya tinta rubber, dia cukup bisa pakai hair dryer aja.
Untuk main tinta plastisol kita perlu yang lebih besar. Ini hot gun. Perbedaannya dia lebih panas dibandingkan air dryer, karena untuk pengeringan tinta plastisol harus benar-benar kering, makanya memerlukan media yang bisa mengeluarkan panas yang lebih. Kita harus wajib punya hot gun. Kalau untuk tinta rubber kita cukup punya hair dryer. Lanjut yang kelima, kita harus punya papan banting. Untuk pemula bisa bikin kayak gini. Untuk yang modalnya minim bisa dicoba bikin kayak gini. Ini dari triplek, papan triplek maksudnya. Ketebalannya kalau mau bagus itu pakai yang 18 mili, dia lebih tebal. Ini gue sendiri gue pakai yang 10 mili kalau nggak salah. Nah untuk relnya sendiri ini dari rel aluminium, bisa didapat di toko aluminium kayak gini bentuknya. Ini awal gua nyablon gua pakai ini papan banting. Nah untuk ini jenisnya stoppernya pakai kayak gini, bisa didapat di toko-toko sablon, namanya stopper buat meja rel. Jenisnya juga ini macam-macam. Untuk yang rel bisa pakai yang kayak gini, atau bisa dicari di toko-toko sablon buat meja rel aluminium, atau rel besi juga bisa pakai besi. Cuman untuk tingkat presisi lebih bagus pakai yang aluminium karena teksturnya dia lebih lurus dan lebih rata. Untuk pemula bisa bikin kayak gini, nggak perlu modal banyak buat awalan. Untuk jenis media meja sendiri itu banyak. Biasanya kalau yang lahannya sempit bisa pakai kayak gini papan banting karena bisa ditumpuk. Untuk yang punya lahan yang lebih luas atau lebih besar bisa pakai meja rel. Jenis meja juga banyak, bisa browsing di Google. Ada meja rel, ada rotary, ada meja Thailand. Nah untuk pemula kita pakai yang papan banting dulu. Oke, itu tentang media ala sablonnya. Yang keenam yang harus kita punya yaitu meja abdruk. Contohnya seperti ini. Ini fungsinya buat penyinaran ketika kita mengabdruk atau proses pembuatan film. Nah kita hanya perlu kaca dengan ketebalan 5 mili atau 10 mili, dan lampu-lampu yang di bawah ini fungsinya untuk penyinaran ketika mengabdruk. Nah untuk lampu-lampu sendiri gue pakai 4 lampu. Cara pasangnya, kalau lu nggak bisa minta tolong ke toko elektronik. Pas beli lampu sekalian dirakitin paralel, nanti kita tinggal pasang aja. Nah untuk yang kotak ini kita nggak perlu bagus-bagus, cuman kalau ada budget ya bikinnya ya sebagus mungkin. Ini gue pakai bekas papan-papan bekas, dirakit bikin kotak kayak gini aja. Nah untuk ukuran sendiri kita menyesuaikan screen, kalau bisa lebih besar dari screen. Gue pakai 40-60. Nah meja abdruknya gue pakai ukuran kurang lebih ukuran 50 kali 70 cm. Oke, itu tadi tentang meja abdruk atau buat bikin filmnya. Atau enggak, kalau enggak ada budget buat bikin meja abdruknya, kita bisa memanfaatkan cahaya matahari. Kalau pakai cahaya matahari harus benar-benar pas matahari di atas kepala supaya lebih bagus lah. Untuk waktunya sendiri, kalau gue untuk pakai meja yang tadi kita lihat itu penyinarannya gue pakai waktu 4 menit. Nah untuk
pakai cahaya matahari kita cukup 8-10 detik untuk penyinarannya. Nanti bisa dicoba sama teman-teman. Gua saranin sih bikin meja abdrek, karena kan cuaca kita nggak tahu, kadang mendung, kadang panas, kadang hujan. Nah itu mempengaruhi kualitas gambar yang kita bikin. Kalau mau lebih bagus, lebih stabil, disarankan bikin meja abdrek seperti yang tadi kita lihat. Oke teman-teman, itu tadi alat-alat yang kita butuhin untuk awalan, untuk pemula. Jika ada teman-teman sablon yang lain yang nonton video ini yang lebih luas pengetahuannya, bisa dilengkapin di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru belajar, kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Untuk video berikutnya kita buat tutorial cara membuat abdrek di kain screen sampai jadi film proses abdreknya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung mau usaha apa. Ini bisa dicoba. Insya Allah yang penting kita sabar, pasti akan ada hasilnya. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.